Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Masih tetap tema 3, tokoh dan penemuan. Kemudian subtema 3, ayo menjadi penemu. Kemudian pembelajaran 4, 5, dan 6. Hendaknya kalian simak video teacher agar apa yang teacher tayangkan dapat menambah pengetahuan kalian dan dapat melatih daya ingat kalian lagi. Kalau kita perhatikan, setiap kita membaca teks eksplanasi selalu ada kata baku ataupun kata tidak baku. Pasti kalian sudah dapat membedakan antara kata baku dan tidak baku. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku ialah kata yang penulisannya atau pengucapannya telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, yakni berdasarkan KBBI dan UEB. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia dan UEB Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata baku itu biasanya digunakan di dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal atau acara-acara resmi. Contoh, di dalam rapat dinas atau upacara rapat, di dalam pidato kenegaraan, berkomunikasi dengan atasan, ataupun kalian berkomunikasi dengan guru, dan juga di dalam menyusun karya ilmiah. Ini bagi yang kuliah. Umumnya, kata-kata baku terdapat di dalam kalimat efektif. Sekarang kita lihat kira-kira apa ciri-ciri dari kata-kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, memakai imbuhan. Jadi kata baku memakai imbuhan secara eksplisit. Eksplisit itu artinya tidak berbelit-belit, sehingga kata yang kita gunakan itu dapat segera ditangkap oleh orang yang mendengar. Contoh, dia bernyanyi, berarti kita menggunakan imbuhan ber, bukan dia nyanyi. 4. Tidak menimbulkan kerancuan atau membuat orang jadi bingung, sehingga orang yang mendengar atau membacanya dapat segera memahami makna dari kata tersebut. Yang kelima, harus sesuai dengan konteks atau teks bacaan. Itulah kira-kira ciri-ciri kata baku. Kalau kata non baku itu biasanya kita gunakan di dalam percakapan sehari-hari, ya, ataupun kita berbicara dengan sesama teman yang tidak dalam acara resmi. Ya. Tadi dikatakan bahwa kata-kata baku biasanya terdapat dalam kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa dari segi ejaannya ataupun dari segi tanda bacanya. Di sini teacher berikan beberapa contoh kata baku ataupun kata tidak baku. Contoh pertama, kata transportasi. Sedangkan kata tidak bakunya transportasi, berarti tidak pakai S. Kemudian kata
ekspor, pakai S, EKS. Lalu kata tidak bakunya ekspor, berarti pakai X. Ini berasal dari bahasa asing. Berikut energi, belakangnya I. Yang tidak baku, energi, Y belakangnya. Ya, itu berasal dari bahasa asing juga. Lalu teknologi. Jadi kata bakunya teknologi. Kata tidak bakunya teknologi. Kemudian atlet, ya, kata bakunya atlet. Tidak baku atlet. Jadi sering kita mendengar atlet, seharusnya tulisannya atlet, itu yang baku. Ikhlas, pakai K, ikhlas. Yang tidak baku ikhlas. Kemudian stop kontak. Penulisan stop kontak itu kata bakunya disambung. Sedangkan tidak baku stop kontak, berarti stop dengan kata kontak itu dipisah. Lalu dalam rangkaian listrik, sakelar, bukan saklar, sakelar. Lalu kualitas, bukan kualitas. Traktor, bukan teraktor. Kemudian aktivitas, memakai V, bukan aktivitas, bukan memakai F. Jadi yang tidak bakunya aktivitas, berarti memakai huruf F. Kata-kata tidak baku nanti kalian bisa lihat pada buku teks halaman 134, di mana judul rambu lalu lintas. Di dalam bacaan itu kalian akan menemukan kata tidak baku. Contoh, nemuin, ya, itu seharusnya kata bakunya menemukan. Jika kita lihat di dalam kalimat dalam bacaan ini tertulis, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Seharusnya kalimat efektif, tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Atau boleh juga siapa yang penemu lampu lalu lintas? Kemudian ada kata sistem, ya, itu kata tidak baku, yang bakunya sistem. Dan dalam kalimat kita lihat Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Seharusnya Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem, tulisannya lampu lalu lintas. Kemudian ada kata enggak, ya, itu juga dari bahasa daerah. Seharusnya tidak. Jadi kalian bisa buat sendiri kalimat berdasarkan kata baku ataupun kata tidak baku, ya. Jadi yang biasanya digunakan adalah kata-kata baku dalam kalimat efektif. Judul bacaan yang kalian baca mungkin dalam buku HEP itu ada rambu lalu lintas. Berarti terhadap rambu lalu lintas, kita sebagai warga negara yang baik itu memiliki kewajiban. Selain kewajiban, kita juga mempunyai hak. Kewajiban ialah hak yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban dan hak harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Apa kewajiban kita sebagai warga negara yang baik di jalan raya? Ya, kita lihat di sini kewajiban warga negara sebagai pengguna jalan raya. Yang pertama, harus memiliki surat-surat lengkap seperti SIM, yaitu surat izin mengemudi, dan STNK, surat tanda nomor kendaraan, dan juga memiliki plat nomor kendaraan. Jadi kendaraan kita harus punya plat nomor. Yang kedua, kita harus memakai helm atau sabuk pengaman jika menggunakan kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengendarai kendaraan hendaknya dengan kecepatan normal, tidak ngebut, tidak dengan kecepatan tinggi. Yang keempat, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di jalan-jalan. Yang kelima, berkendaraan haruslah di jalur yang telah ditentukan. Jadi itu kira-kira kewajiban kita sebagai pengguna jalan raya. Contoh-contoh tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengguna jalan raya. Yang pertama, belum memiliki surat-surat lengkap. Yang kedua, berkendaraan bermotor tanpa helm atau sabuk pengaman. Yang ketiga, berkendaraan dengan kecepatan sangat tinggi. Yang keempat, tidak berhenti ketika lampu merah menyala. Berikut, berkendaraan melawan arah. Itu kira-kira contoh orang-orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apa akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai pengguna jalan? Yang pertama, kalau kita tidak memiliki surat-surat lengkap, berarti kita bisa ditilang. Bukti pelanggaran, tilang artinya bukti pelanggaran. Yang kedua, akan membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, kita akan mengalami kecelakaan. Yang keempat, kita akan mengalami kerugian akibat dari kendaraan kita rusak. Yang kelima, kita melanggar hukum sebagai seorang warga negara yang baik. Kalau seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, berarti ia sudah mengganggu hak orang lain, yaitu hak orang lain untuk mendapatkan keselamatan di jalan raya. Kalau kita tadi membicarakan tentang rambu-rambu lalu lintas, berarti kita juga tidak melupakan nama tokoh yang ingin menyelamatkan pengguna jalan, ya, agar terhindar dari berbagai macam kecelakaan, yaitu seorang tokoh berkulit hitam yang berasal dari Amerika. Jadi dia seorang warga Amerika, yaitu Gareth Augustus Morgan. Beliaulah yang berhasil menemukan lampu lalu lintas, sehingga kita sebagai pengguna jalan dapat terhindar dari kecelakaan. Kalau kita perhatikan, rambu-rambu lalu lintas terbagi 4, yaitu rambu petunjuk, kemudian
rambu perintah, rambu larangan, dan rambu peringatan. Rambu peringatan itu biasanya warna dasarnya kuning dan berbentuk belah ketupat. Kemudian rambu larangan, warna dasarnya putih, garis tepinya merah, warna lambangnya hitam, warna huruf atau angkanya juga hitam. Itu ciri-ciri rambu larangan. Kemudian rambu perintah, warna dasar biru, garis tepi putih, warna lambang juga putih, warna huruf ataupun angka putih. Rambu petunjuk, warna dasar bisa hijau ataupun biru ataupun coklat, ya, dengan garis tepi putih, warna lambang putih, warna huruf ataupun angka hitam. Tujuannya untuk memandu biasanya pengguna jalan. Kalau kita lihat pada buku head halaman 138, itu terdapat beberapa buah rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama stop. Itu maksudnya dilarang berjalan terus, wajib untuk berhenti sesaat dan menggunakan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Dilarang untuk berjalan terus, jadi wajib untuk berhenti. Kemudian yang kedua, di sana ada tanda segitiga. Artinya dilarang untuk berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan atau hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Jadi dilarang untuk berjalan terus apabila ada rintangan, ada segitiga ini. Berikut tanda silang, ya, seperti huruf X. Dilarang untuk berjalan terus pada persilangan, biasanya di lintasan kereta api, jalur tunggal. Kita wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman. Jadi kereta api lewat, kita harus berhenti. Kemudian pada gambar yang keempat, larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau yang menggunakan roda, kendaraan beroda. Berikut di sana ada warna dasar hijau. Itu berarti petunjuk yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol, yaitu menuju Cibitung. Gambar yang keenam, itu berarti rambu petunjuk yang menyatakan ada rumah sakit. Yang ketujuh, yang berwarna coklat, itu rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng. Kita masuk pelajaran IPS. Ya, pada pelajaran yang lalu kita telah membaca teks eksplanasi, di mana di dalam teks itu menceritakan tentang tokoh penemu radio. Ya, pasti kita tidak lupa nama tokohnya, Guglielmo Marconi. Kalau kita lihat apa manfaat dari radio? Ya, dengan adanya radio kita bisa mendengarkan lagu, kita bisa mendapatkan berita daerah,
ataupun mendapatkan informasi penting, dan juga kita bisa mendengarkan ceramah. Kemudian kalau kita lihat manfaat radio tapi dari segi ekonomi, yaitu dapat digunakan sebagai media informasi tentang harga bahan-bahan pokok. Jadi kita bisa mendapatkan informasi harga bahan pokok. Selain itu juga kita dapat mempromosikan barang yang kita jual dengan memasang iklan. Itulah kira-kira manfaat radio. Di samping radio masih banyak lagi penemuan-penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu telepon. Dengan didapatkan telepon, berarti kita bisa menggunakan telepon sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh. Menghemat biaya transportasi saat transaksi karena tidak perlu bertatap muka. Selain itu, kita bisa mendapatkan informasi secara cepat bila dibandingkan dengan melalui surat. Penyampaian pesan melalui telepon itu lebih efektif karena pesan bisa disampaikan dengan lebih jelas. Yang kedua yaitu laptop, di mana dari segi ekonomi, yang pertama bisa kita gunakan sebagai media hiburan. Yang kedua, mudah untuk dibawa kemana-mana bila dibandingkan dengan komputer. Yang ketiga, dapat kita gunakan sebagai alat komunikasi. Yang keempat, kita dapat menyimpan data, misalnya dokumen, foto, video, dan lain-lain. Yang kelima, kita bisa membuat dokumen untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Yang keenam, mempermudah perusahaan untuk mengolah data. Kita lihat lagi penemuan berikutnya, yaitu dengan ditemukannya angkutan umum, ya. Dari segi dampaknya dari segi ekonomi. Yang pertama, sebagai alat transportasi ke suatu tempat. Yang kedua, lebih praktis karena dapat membawa penumpang ataupun barang lebih banyak. Yang ketiga, mempercepat mobilisasi atau perpindahan kita dari suatu tempat ke tempat lain. Yang keempat, mata pencaharian bagi sopir angkot. Yang kelima, pengeluaran kita bisa lebih hemat karena biayanya lebih murah. Yang keenam, mengurangi terjadinya pencemaran udara atau polusi udara. Yang keenam, melatih kita untuk bersikap toleransi dengan penumpang lain. Jadi itulah kira-kira manfaat dari alat transportasi angkot dari segi ekonomi. Kegiatan ekonomi di negara kita dapat kita bagi atas 3. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang ataupun jasa. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Kalau kita lihat apakah penemuan ketiga barang tadi membawa dampak positif dari segi ekonomi? Ya, kalau kita jawab, penemuan ketiga barang tadi membawa dampak positif dari segi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi akan menjadi lebih mudah dan cepat. Contoh, kita tidak perlu lagi tatap muka untuk
untuk bertransaksi dengan orang lain. Selain itu, jangkauan promosi yang kita lakukan juga bisa lebih luas dengan adanya internet. Dampak yang kurang baik dari hasil penemuan ketiga barang itu di bidang ekonomi, yaitu sering dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, digunakan untuk melakukan penipuan ataupun digunakan sebagai alat transaksi jual beli barang-barang ilegal. Adapun nilai keteladanan agar kita bisa menjadi seorang penemu. Yang pertama, kita harus tekun, kita harus cerdas, kita harus religius, dan juga kita harus disiplin. Kita harus tekun, yaitu dengan teliti bekerja, dengan menjadi seorang pekerja keras. Kemudian kita harus cerdas. Agar kita menjadi orang yang cerdas, maka kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Selain itu, kita harus kritis dan kreatif. Kemudian, agar kita memiliki sifat religius, maka sikap yang dibutuhkan agar bisa menjadi seorang religius yaitu sikap rendah hati dan sikap tidak mudah putus asa. Tuliskan penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagan di bawah ini. Misalnya penemuan listrik. Apa pengaruhnya di bidang sosial? Semua orang dapat berkomunikasi dengan menggunakan gadget. Yang kedua, di bidang ekonomi. Apa pengaruh listrik di bidang ekonomi? Yaitu pekerjaan manusia menjadi mudah diselesaikan. Contoh, kita dapat menggunakan mesin cuci. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Pengaruhnya sebagai sumber alat dan media belajar, kita menjadi lebih beragam. Di bidang budaya, setelah ditemukan listrik dan lampu, orang akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas di malam hari. Yang kedua, kita lihat penemuan komputer. Di bidang sosial, semua orang dapat berkomunikasi dengan menggunakan komputer. Dari segi ekonomi, dengan ditemukannya komputer, dapat memproduksi barang dengan cepat dan melakukan promosi suatu produk atau jasa. Di bidang pendidikan, pengaruh komputer, kita dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pendidikan dan juga kita dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Di bidang budaya, kita bisa mempelajari dan menyaksikan kesenian daerah secara audio visual. Ditemukannya roda. Memudahkan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan alat transportasi. Di bidang ekonomi, manfaat roda sebagai alat transportasi, dan kita bisa juga menyalurkan barang atau jasa. Di bidang pendidikan, memudahkan siswa dan guru di dalam mengakses perjalanan ke suatu tempat.
di bidang budaya. Melalui alat transportasi, kita dapat melakukan pertukaran budaya antara satu daerah ataupun antar negara. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nantikan video teacher berikutnya. Jangan lupa, jadi seorang yang sukses, kalian harus menjadi pekerja keras, harus tidak mudah putus asa, harus selalu kreatif, dan harus menjadi seorang yang bertanggung jawab. Oke?